Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera dari HKBP Resort Perumnas Tangerang, HKBP 3 Raksa Kota dan HKBP Perumnas Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, Minggu Misericordias Domini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Surat Paulus kepada Jemaat Roma, pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita berdoa terlebih dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita Minggu 26 April 2020 diambil dari surat Paulus kepada Jemaat Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita minggu ini, kesetiaan Allah, begitulah juga penekanan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, yaitu tentang kesetiaan Allah. Apa artinya? Bagaimana Allah tetap setia mengasihi manusia? Bagaimana hakikat dan jati diri Allah itu adalah setia. Allah akan tetap mengasihi, tidak pernah tidak. Tentu saja ia bisa murka, tentu saja Allah bisa marah, tentu saja bahkan Allah bisa kecewa. Tetapi kemarahan Allah ia lakukan justru di dalam kasih-Nya. Itulah bedanya kita secara manusia dengan Allah. Kalau manusia sudah sakit hati, kalau manusia sudah kecewa, apalagi dendam terhadap seseorang, kita sulit untuk mengasihi lagi. Bahkan membayangkan wajah orang itu saja, kita sudah geram, kesal, dan bahkan ingin juga membalaskan dendam kita. Akan tetapi Tuhan tidak begitu. Di dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap mengasihi. Bahkan jika kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya,
Karena setia itu telah begitu menyatu di dalam hakikat dan jati diri Allah. Karena itu, Ia tidak mungkin tidak setia. Ia tidak mungkin tidak mengasihi. Juga ketika kita tidak setia dan tidak mengasihinya, bahkan dikhianati, tetapi disitulah kebenaran kesetiaan Allah. Ia tidak hanya membagikan kasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Namun, disinilah persoalan kita. Seringkali kita meragukan kasih setia Allah. Dan itu umumnya terjadi ketika kesulitan menerpa kehidupan kita. Ketika persoalan demi persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi terlebih jika kita melihat kondisi saat ini. Mungkin kita benar-benar yakin dengan kasih setia Allah. Apakah kita masih tetap peka? Apakah kita masih tetap percaya akan janji setia Allah di dalam permasalahan kita saat ini? Atau justru kita malah mempertanyakan kesetiaan janji Tuhan? Atau malah justru kita mengeluh, kita meratap, dan bahkan kita meragukan kesetiaan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita dalam kondisi mulai meragukan kesetiaan Tuhan, maka berhati-hatilah. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai ragu akan kesetiaan Allah, kita akan mulai ragu akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita mulai ragu akan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mulai membuka telinga. Kita akan mulai mengalihkan diri kita kepada hal-hal yang lain. Adam dan Hawa sudah menjadi contoh. Firman Tuhan jelas, jangan kau makan buah itu. Mereka paham betul apa isi firman Tuhan. Tetapi ketika mereka mulai meragukan firman Tuhan, maka mereka mulai bimbang dan mereka mulai membuka telinga untuk mendengarkan iblis. Dan ketika mereka sudah bimbang, mereka tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mereka tidak tahu lagi siapa yang harus didengarkan, Tuhan ataukah iblis. Dan satu langkah lagi, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kesetiaan kepada Allah itu memang sulit. Kenapa? Karena memang Tuhan punya jadwal dan caranya sendiri untuk menyatakan janjinya. Tuhan punya waktunya sendiri untuk memenuhi janji kesetiaannya. Dan ini sulit kita terima karena manusia menginginkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan jadwal dan waktu kita, sesuai dengan cara kita. Padahal Dialah Allah kita, Dialah bos kita. Maka seharusnya kitalah yang mempercayakan diri, tunduk, dan menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan saat ini, kita pasti punya 1001 alasan yang sah. Terlebih di dalam menghadapi pandemik virus COVID-19. Banyak alasan yang membuat kita mengeluh. Banyak hal yang membuat kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Namun, sabda Tuhan saat ini mau mengingatkan kita bahwa di dalam iman kita tetap mempunyai alasan untuk percaya. Dan ini memang sulit. Oleh sebab itu dalam iman artinya dibalik semua yang mencemaskan itu, mencemaskan yang kita alami, kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, kesetiaannya tetap bekerja, bahwa Tuhan ikut bekerja
dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya. Malah, jika Allah menetapkan standar dan syarat tentang siapa saja yang pantas Ia kasihi, siapa saja yang layak Ia kasihi, maka celakalah kita. Tidak ada satupun yang lulus prakualifikasi. Puji Tuhan, kesetiaan dan cintanya tanpa syarat, tanpa batas. Tetapi disinilah kita melihat begitu besar pengorbanan Allah. The sacrificial love. Apa itu? Kasih setia yang mau berkorban dan memberi diri. Betul, hatinya sakit. Karena kesetiaannya, kasihnya sering kita tampik. Karena kesetiaan dan kasihnya sering malah kita hianati. Namun jelas di dalam ayat 4 firman Tuhan mengatakan, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Sehingga Allah harus menimpakan itu semua kepada anaknya sendiri, Yesus Kristus, agar kita benar. Jemaat yang terkasih, bukan berarti karena kasih setia Tuhan lalu kita mempermainkan kasih setianya. Jika kita mau Tuhan serius dengan kita, maka kita juga harus serius dengan Dia. Jika kita mau Tuhan memperhatikan kita, maka kita juga harus benar-benar mau memperhatikan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan setia kepada kita, dan itu juga yang Tuhan minta kepada umat-Nya. Apa itu? Kesetiaan. Allah bisa marah, tetapi hati Allah, kesetiaannya menjadi jaminan bagi kita bahwa kita semua pasti diterima. Namun bukan berarti biarkan saja Tuhan marah, nanti toh Tuhan pasti akan baik kembali. Oh jangan, ini namanya mengeraskan hati. Dan orang semacam ini layak mendapatkan hukuman. Seperti yang disampaikan di ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Tuhan sangat benci dengan orang yang mengeraskan hati. Seperti Fir'aun. Contoh yang sangat jelas. Sudah tahu tetapi nekat. Sudah diperingatkan tetapi tidak diperhatikan. Bahkan dalam Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Betul, Allah adalah maha setia, maha kasih. Namun jangan permainkan kesetiaan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan di dalam kesetiaannya. Dan di sini yang menjadi letak kesabaran, kesetiaan kasih Allah. Dia tetap memberikan kesempatan kepada seluruh umatnya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk mau kembali agar tidak lagi mengeraskan hati. Dan ini yang paling sulit dipahami oleh orang lain termasuk orang Kristen. Di dalam HKBP, doktrin penebusan itu sulit kita nalar, kita analisis dengan logika kita.
Bagaimana mungkin Tuhan yang berkorban itu, Tuhan yang mati di kayu salib itu, lalu menyelamatkan kehidupan kita? Di mana hubungannya? Di mana kausalitasnya, sebab akibatnya? Yesus mati, lalu kita diselamatkan. Saya akan bacakan di ayat 5. Ini yang menjadi paradoks persoalan kita sebagai orang percaya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Itu yang logis. Ibarat orang yang bermain api, maka dia pasti terbakar. Begitu juga orang yang berdosa, maka hubungan sebab akibat dia harus dihukum. Karena Allah adil, Allah Maha Kudus, Allah tidak mentolerir dosa. Dan pada hakikatnya semua manusia sudah berdosa. Maka seharusnya logikanya adalah semua manusia harus dihukum. Namun dalam satu sisi, selain Allah Maha Adil, firman Tuhan juga menegaskan kepada kita, Allah juga setia di dalam mengasihi umat manusia. Dan persoalan ini hanya bisa dijelaskan, yaitu dengan logika cinta Allah. Apa maksudnya? Ibarat seorang ibu yang selalu menyayangi anaknya, walaupun anak itu tidak pantas untuk dikasihi. Walaupun anak itu belum datang meminta maaf kepada ibunya, tetapi ibunya pasti sudah terlebih dahulu memaafkan kesalahan anaknya. Bukankah itu yang diperbuat oleh Allah? Bukankah itu yang dilakukan oleh Allah? Sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita datang meminta pengampunan kepada Tuhan, jati diri Allah, hakikat Allah, Dia sudah terlebih dahulu memberikan kesetiaannya, kasihnya kepada manusia. Namun persoalannya adalah, beranikah kita memulihkan hubungan itu dengan Tuhan? Beranikah kita datang kepada Tuhan, memperbaiki itu semua? Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dan ingat, Allah adalah setia. Setia berarti Dia selalu menepati janji. Dan orang yang bisa menepati janji, maka orang itu pasti bisa dipercaya. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetapi ingatlah, segala janjinya Tuhan punya jalannya sendiri, punya waktunya sendiri untuk menyatakannya kepada kita. Mari, Allah hanya menjanjikan kesetiaan, maka itu juga yang diminta kepada kita, umatnya, kesetiaan. Dan siap sedialah menerima kejutan, surprise dari Tuhan akan kesetiaannya yang tidak pernah ingkar di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami tetap setia kepadamu. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau telah terlebih dahulu menyatakan cintanya kepada kami. Itu yang menjadi pengharapan kami, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar, Tuhan tidak pernah lupa dengan kasih setiamu, dengan janjimu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati seluruh umatmu, seluruh dunia yang di dalam menghadapi pergumulan, terlebih kondisi saat ini, virus corona. Kami percaya Tuhan ikut serta di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, dan itu
menjadi sukacita bagi kami. Kuatkan kami, berikan kekuatan, semangat yang daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya dalam Yesus kami percayakan seluruh kehidupan kami. Amin.